Persebaya Surabaya resmi memutuskan untuk melepas 3 pemain mereka di putaran kedua Liga 1 Indonesia 2024-2025. Tim yang kini berada di posisi kedua klasemen sementara tersebut mengambil langkah besar untuk menyusun ulang komposisi skuad. Keputusan ini diambil setelah Persebaya berhasil mendatangkan 2 legiun asing yang diharapkan dapat memperkuat tim. Keputusan ini diambil oleh pelatih kepala Persebaya, Paul Munster, dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas tim dan memaksimalkan peluang mereka di putaran kedua. Kehadiran 2 pemain asing baru diharapkan dapat menambah daya saing dan memperkaya taktik yang diterapkan oleh Munster. Dengan perubahan ini, tim berharap dapat mempertahankan posisi mereka yang saat ini sangat kompetitif di klasemen. Adapun mengenai siapa saja ketiga pemain yang dilepas oleh Persebaya Surabaya, saat ini masih menjadi teka-teki yang menarik perhatian para penggemar dan media. Para pemain tersebut mungkin memiliki alasan yang beragam, mulai dari kebutuhan taktis hingga pengaturan kontrak yang tidak sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Namun, langkah ini jelas menunjukkan bahwa Persebaya sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap timnya untuk memastikan performa terbaik di sisa musim ini. Bagi para pendukung Persebaya, tentu saja perubahan ini membawa harapan baru. Dengan komposisi yang lebih segar dan adanya pemain asing yang dapat memberikan kontribusi lebih, Persebaya berambisi untuk tetap berada di jalur persaingan menuju gelar juara Liga 1 Indonesia. Tentunya, keputusan ini juga menjadi momen penting dalam perjalanan panjang Persebaya untuk meraih sukses di musim 2024-2025. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita terbaru seputar Persebaya dan Liga 1 Indonesia dengan menyalakan notifikasi dan berlangganan untuk update informasi lainnya. Di urutan pertama, terdapat nama Rizky Duyan yang resmi dilepas oleh Persebaya Surabaya menyongsong putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Keputusan ini sangat tepat, mengingat Rizky kalah bersaing di lini tengah Persebaya selama beberapa musim terakhir. Pemain berusia 25 tahun ini, yang berposisi sebagai gelandang bertahan, kini memulai babak baru dalam karir sepak bolanya setelah memutuskan untuk bergabung dengan Persikap Bandung, klub yang berlaga di kasta ketiga Liga Indonesia. Selama bergabung dengan Persebaya Surabaya, Rizky Duyan memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Dalam 24 pertandingan yang dilakoninya bersama tim, ia berhasil mencatatkan 1 assist dan bermain selama total 725 menit. Meski tidak mencetak banyak gol, peran Rizky di lini tengah cukup vital, khususnya dalam hal distribusi bola dan penguatan pertahanan. Kehadirannya memberikan keseimbangan di area tengah, dan kemampuan bertahannya seringkali menjadi penyeimbang bagi permainan tim. Keputusan manajemen Persebaya untuk melepas Rizky Duyan ini tentunya bukan tanpa pertimbangan matang. Dapat dipahami bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan tim untuk melakukan perubahan komposisi dan memaksimalkan potensi di putaran kedua. Walaupun Persebaya telah kehilangan salah satu gelandang bertahannya, mereka berharap langkah ini bisa membawa hasil positif dalam jangka panjang, baik dari segi taktik maupun strategi. Rizky Duyan, dengan bergabung ke Persikap Bandung, berharap dapat menemukan peluang baru untuk berkembang lebih lanjut dalam karir sepak bolanya. Semoga dengan kesempatan ini, ia dapat terus meningkatkan kualitas permainannya dan memberikan kontribusi lebih bagi tim barunya. Sebagai pemain muda, langkah ini bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman bermain yang lebih banyak dan terus meniti karir ke level yang lebih tinggi. Di urutan kedua, terdapat nama Miftahul Yunan, yang baru-baru ini resmi dilepas oleh manajemen Persebaya Surabaya menghadapi putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Keputusan ini menjadi bagian dari upaya Persebaya untuk melakukan perubahan dalam komposisi tim guna memaksimalkan potensi di sisa musim ini. Miftahul Yunan, yang merupakan penjaga gawang berusia 21 tahun dan berasal dari Indonesia, dipinjamkan ke Persipasi Bekasi, sebuah klub yang berlaga di kasta keempat Liga Indonesia. Dengan harga pasar mencapai Rp173,82 juta, Yunan memang memiliki potensi besar di posisi kiper, namun peluangnya untuk tampil reguler di tim utama Persebaya terbilang terbatas. Selama memperkuat Persebaya, Miftahul Yunan lebih sering tampil untuk tim elit Pro Academy, yang menjadi bagian dari pengembangan karirnya di dunia sepak bola. Kehadirannya di tim akademi memberi kesempatan baginya untuk terus berkembang meski jarang bermain di Liga 1. Dengan status pinjaman ke Persipasi Bekasi, Miftahul Yunan memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Hal ini diharapkan akan menjadi pengalaman berharga bagi sang kiper muda, yang tentunya bisa meningkatkan kualitas permainan dan menambah pengalamannya dalam kompetisi senior. Persipasi Bekasi, sebagai klub yang berkompetisi di Liga 4, memberikan tantangan berbeda yang bisa menjadi pijakan penting bagi Yunan dalam meraih karir yang lebih gemilang di masa depan.
Langkah ini juga memberikan keuntungan bagi Persebaya, karena mereka tetap dapat memantau perkembangan Yunan selama masa pinjaman tanpa harus kehilangan potensi besar yang dimilikinya. Bagi Yunan, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya di kompetisi yang lebih menantang dan membuktikan bahwa dirinya siap untuk melangkah lebih jauh dalam karir sepak bola profesional. Di urutan ketiga, terdapat nama Denny Agus Setiawan yang baru saja resmi dilepas oleh manajemen Persebaya Surabaya untuk menghadapi putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Penyerang sayap kanan berusia 24 tahun ini, yang memiliki harga pasar mencapai Rp173,82 juta, dilepas ke klub PPSM Magelang yang berkompetisi di kasta keempat Liga Indonesia. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi Persebaya untuk merombak komposisi tim dan memberikan kesempatan lebih bagi Denny untuk berkembang di tempat lain. Selama memperkuat Persebaya Surabaya di semua kompetisi, Denny Agus Setiawan tampil dalam 15 pertandingan dan berhasil mencetak 1 gol. Total menit bermain yang tercatat mencapai 419 menit, yang menunjukkan bahwa meskipun ia jarang menjadi pilihan utama, peranannya masih cukup penting dalam tim. Namun, dengan persaingan ketat di sektor lini depan, Denny seringkali harus berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama Persebaya. Salah satu dampak dari persaingan sengit di lini depan adalah keputusan Persebaya untuk sering meminjamkan Denny ke klub-klub lain. Sebelumnya, Denny dipinjamkan ke Deltras FC Sidoarjo yang bermain di Liga 2, di mana ia mendapatkan kesempatan bermain yang lebih reguler. Kini, dengan dilepas ke PPSM Magelang, Denny berharap dapat terus mengasah kemampuannya dan mendapatkan waktu bermain lebih banyak, yang tentunya penting untuk perkembangan karirnya. Langkah ini juga memberikan keuntungan bagi Persebaya, karena meskipun kehilangan Denny untuk sementara waktu, mereka masih bisa memantau perkembangannya dan kembali memanggilnya ketika dibutuhkan di masa depan. Bagi Denny, ini merupakan peluang baru untuk membuktikan kualitasnya di level yang lebih kompetitif, dan semoga bisa kembali ke tim utama Persebaya dengan pengalaman dan kemampuan yang lebih matang.